Sobat Healthy, malam ini Budi agak sedikit terlambat. Jadi acaranya akan gue mulai dulu sendirian. Dan hari ini adalah dari rentetan hari pertama dari rentetan acara spesial yang akan diadakan oleh healthyhacks.id. Jadi pada tanggal 11 Maret kemarin adalah Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day. Nah, dalam rangka acara itu kami Healthy Hacks akan mengadakan 3 hari IG Live berturut-turut yang akan membahas tentang penyakit ginjal. Nah, kali ini kita akan mendatangkan tim dokter spesialis anak dari KSM Fatmawati, RSUP Fatmawati. Nah, hari ini bintang tamunya juga kelihatan sudah familiar dengan Sobat Healthy dan dia pernah menjadi bintang tamu kita juga. Waktu itu kita membahas topiknya tentang mengompol. Di mana Budi menjadi salah satu pasien yang konsultasi juga sih. Nah, tanpa menunggu lama lagi, yuk kita invite dulu Dr. Bobby Darmawan. Nah, sambil menunggu join, Dr. Bobby. Hey. Halo dok. Halo Adrian, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Terima kasih ya dok, udah mau menjadi narasumber untuk kedua kalinya untuk Healthy Hacks kita. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sendirian ini hari ini. Iya dok. Ternyata Budi selain ada masalah mengompol, ternyata dia punya masalah lainnya juga kayaknya. Nanti iya ya. Budi akan join kita. Jadi kayaknya, dokter udah tau belum? Istrinya Budi ternyata udah ngelahirin. Oh, syukur alhamdulillah akhirnya ya. Nah, padahal kemarin banyak nanya ya. Banyak nanya kemarin karena persiapan mau dapat bayi ya. Oke. Feeling saya sih dok, mungkin lagi diomelin sama istrinya dok, karena nggak mau bantu ngurusin anak mungkin. Iya deh. Iya. Dokter, gimana kabarnya? Kita udah lama nggak ketemu. Baik. Ya, baik. Baru ya, 2 bulan ya, 2 bulan. Ya, akhir bulan Januari ya dok ya? Januari. Ya. Kebetulan hari ini kita baru saja memperingati World Kidney Day ya, Adrian. Betul. Hari Kesehatan Ginjal Sedunia ya, tanggal 11 Maret yang lalu. Iya, dan sayangnya kayaknya masih banyak orang di dunia dan juga di Indonesia dok yang mungkin belum aware terhadap masalah ginjal ini gitu, masih yang pandang sebelah mata. Makanya kita berusaha untuk menjadi media edukasi, memberikan informasi juga kepada orang-orang awam mengenai ginjal ini. Betul, karena kebanyakan berpikir masa anak-anak kena sakit ginjal. Selalu begitu berpikirnya, bahwa sakit ginjal bukan hanya diderita oleh orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa. Nah, itu dia. Nanti akan kita bahas. Oke, dok. Nah, Sobat Healthy, topik kita hari ini adalah mengenai ISK. Nah, ternyata banyak nih pertanyaan yang bertanya, ISK itu apa? Betul nggak, dok? Iya, betul. Betul ya. Nah, daripada saya menjelaskan, lebih baik kita minta aja nih pakarnya Dr. Bobby untuk menjelaskan. Nanti kalau saya jelasin, ISK singkatannya nanti istri kedua, salah nanti. Bisa aja nih Adrian. Iya. Monggo dokter. Jadi ISK itu apa sih dok gitu? Iya. Tapi sebelumnya saya mau ngasih lihat ini batik saya, batik ginjal nih Adrian. Memperingati Hari Ginjal, jadi saya pakai batik khusus ginjal. Ini ada gambar-gambar ginjalnya. Luar biasa. Custom, berarti custom made ya dok? Iya. Wah ini dia. Halo dok. Pak, baru masuk. Halo dokter. Ganggu aja. Sibuk ngurusin baby kayaknya ya. Iya nih dok. Baru 3 minggu. Papa baru masih awal-awal nih dok. Iya. Baru kerasa jadi ayah ya sekarang ya. baru kerasa dok, bener. Iya. Oke. Jadi tadi nih pesan sebelum lu join, Dr. Bobby lagi mau ngejelasin nih ISK yang menjadi topik kita hari ini itu apa gitu. Nah, monggo Dr. Bobby silakan dok. Maaf nih dipotong sama Budi nih. Emang Budi itu, Budi emang gitu dok. Oke, kita lanjut ya.
Jadi ISK itu adalah kepanjangan dari infeksi saluran kemih, ya. Kadang-kadang disingkat jadi ISK itu. Tapi kadang-kadang orang tua tidak begitu paham dengan istilah ISK, ya. Tapi itu kepanjangan dari infeksi saluran kemih, ya. Nah, dari definisi sendiri, infeksi saluran kemih adalah tumbuh dan berkembangnya bakteri atau kuman dalam saluran kemih yang dapat menimbulkan gejala infeksi atau penyakit. Dan bila dihitung jumlah kumannya, itu dari pemeriksaan laboratorium itu dalam jumlah yang bermakna. Jadi seperti itu. Oke. Dok, penasaran, ISK itu sama kayak orang kalau sebut anyang-anyangan nggak sih, Dok? Ya. Awam gitu suka nyebut gitu. Ya, jadi kalau anyang-anyangan itu kan rasa ingin sering pipis, ya. Pipis, terus nggak lama pengen pipis lagi, dan kadang-kadang nyeri seperti itu, ya. Nah, itu adalah gejala dari infeksi saluran kemih, ya. Jadi anyang-anyangan itu merupakan salah satu tanda dari ISK. Nah, cuman repotnya adalah anak-anak yang belum bisa bicara, dia nggak mengerti, ya. Dia kalau sudah remaja atau sudah bisa bicara, dia akan bilang ke ibunya atau ke bapaknya, ya, bahwa dia sakit, ya, megang daerah kemaluannya sambil bilang sakit mah, gitu, ya. Yang repot kalau anak yang belum bisa bicara, ya. Jadi itu yang kita mesti waspadai sebagai orang tua, ya, bahwa untuk anyang-anyangan ini bisa berupa anak setiap kencing meringis, ya. Hanya kan dia belum bisa bicara, ya, tapi setiap kencing dia meringis gitu, ya. Kadang-kadang kok belum apa-apa sudah pipis lagi. Itu gejala anyang-anyangan yang bisa terjadi pada infeksi saluran kemih, ya. Gitu, Budi. Jadi tantangan dan hambatannya itu adalah pada anak berarti masalah komunikasi, ya, Dok, ya. Karena ISK sendiri kan sebenarnya kita diagnosa awalnya kan dari keluhan subjektifnya dulu yang mengarah ke sana, tapi karena anak-anak itu komunikasinya susah, ini jadi hambatan utama nih untuk mengetahuinya. Ya, betul. Jadi semakin dewasa, gejala ISK semakin bisa diutarakan oleh anak, ya. Apalagi kalau bayi, ya. Bayi, nanti Budi nih baru punya anak, ya. Nah, untuk bayi itu bisa terjadi ISK juga, dan ini tentunya bayi tidak bisa ngomong, ya. Untuk bilang sakit kan tidak mungkin, ya. Jadi kita harus melihat gejala-gejala yang di setiap umur usianya itu berbeda-beda dari ISK, gitu, ya. Dokter penasaran, biasanya penyebab utamanya kenapa tuh, Dok, bisa ISK gitu? Kan kalau masih bayi gini kan, aku nggak tahu, ya, apa memang karena sering pakai Pampers kah, atau apa, Dok, biasanya kalau penyebab utama tuh ISK itu, Dok, buat bayi sih kalau aku sih. Atau ayah yang nggak telaten misalnya, Dok, gitu kan. Iya. Iya tuh. Jadi infeksi saluran kemih ini, ya. Kalau infeksi berarti kan ada masuknya kuman, ya. Masuknya kuman. Kuman itu harusnya tidak masuk ke dalam tubuh, tapi dia bisa masuk, ya. Nah, kenapa bisa masuk? Yang pertama faktor hygiene, ya. Hygiene-nya kurang baik, ya. Nah, kebanyakan infeksi saluran kemih ini disebabkan oleh kuman yang berasal dari kotoran daerah sekitar genital, ya. Kalau misalnya buang air besar tidak bersih, ya, itu banyak sekali kuman yang menempel di daerah antara anus dan genital, ya. Misalnya memakai pampers yang terlalu lama, membilas yang kurang bersih, atau cara membilas yang salah, ya. Nah, kumannya itu bisa masuk ke dalam lubang saluran kemih, ya. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, jadi ada pintu masuknya, ya, Dok, ya. Port entry-nya untuk si kuman masuk ini bisa menyebabkan infeksi. Betul. Sebenarnya tidak serta-merta setiap kuman yang masuk ke dalam saluran kemih itu langsung menjadi ISK, ya. Tidak serta-merta. Kalau begitu semua anak-anak pasti akan banyak sekali ISK, ya. Memang ISK emang ini nomor 2 setelah infeksi saluran pernapasan, ya, tapi tidak sebanyak penyakit batuk pilek, ya. Kenapa? Karena kuman yang masuk ke dalam
saluran kemih itu ada sistem pertahanan tubuh kita, ya. Nah, sebelumnya juga kita ada proses berkemih, ya. Jadi kalau kuman masuk, ya, kuman masuk, sudah terlanjur masuk, kita kan berkemih ya. Nah, itu ibaratnya kayak wash out, ya. Jadi pas saat kita berkemih, itu kuman yang ada dalam kandung kemih itu disemprot keluar. Jadi memang benar bahwa tidak boleh menahan kemih, ya. Karena kalau menahan kemih itu, kandung kemih itu akan penuh dengan urin dan kuman. Kelamaan di situ dia bisa menjadi infeksi saluran kemih. Tapi kalau kita berkemih yang rutin, ya, itu baru ada masuk lagi kuman, kesemprot keluar lagi. Baru ada masuk, kesemprot keluar lagi. Jadi bersih terus, gitu ya. Jadi emang Tuhan membuat berkemih itu adalah tujuannya juga salah satunya untuk membersihkan saluran kemih dari kuman-kuman. Yang Dokter Bobby bilang jadi kepikiran juga. Soalnya Dok, kalau saya bikin podcast sama Adrian, bahwa Anda lihat mukanya mau berkemih, mungkin berarti yang termasuk juga, maksudnya bisa lancar juga, bersih juga. Makanya mungkin gue selama ini nggak pernah kena kasus karena kita sering rutin bikin podcast kan, sering ketemu itu ya, kayaknya. Berarti lu harus berterima kasih sama gue. Oke, Dokter Bobby. Tadi kan dokter sudah nyebutin nih sedikit ya dari keluhannya, jadi seperti rasa sakit, nggak nyaman gitu, yang susah diutarakan. Nah dok, selain itu ada nggak sih gejala-gejala yang lainnya yang mungkin lebih umum dan sering dirasakan juga terhadap anak terutamanya? Ya, jadi infeksi saluran kemih itu gejalanya tergantung pada posisi di atas apa di bawah. Nah ya, jadi saluran kemih itu terdiri dari ginjal, ya, dan kandung kemih sampai proses pengeluaran yang disebut uretra. Ya, kalau itu di daerah ginjal itu disebut infeksi saluran kemih atas. Nah, kalau itu di daerah kandung kemih dan proses pengeluaran di uretra itu namanya infeksi saluran kemih bawah. Kalau itu terjadi di infeksi saluran kemih bawah, itu yang sering anyang-anyangan, ya, sering anyang-anyangan, terus atau yang disebut di dunia medis namanya dysuria, ya, terus sering pipis namun sedikit-sedikit, ya, itu namanya polakisuria, ya. Jadi dia habis pipis karena nyeri dia tahan lagi, tapi kan karena belum selesai ya, beberapa saat dia kencing lagi, itu polakisuria. Atau kebelet, dia nggak bisa menahan pipis, belum sampai ke toilet sudah kencing di celana, atau jadi ngompol yang tadinya tidak ngompol, ya, sempat dulu ya kita bahas tentang ngompol, ya. Nah, kok sekarang anak saya menjadi ngompol lagi gitu ya, tadinya nggak ngompol loh dok, tapi sekarang ngompol lagi. Itu juga bisa pada kondisi ISK, ya. Terus pada yang sudah lebih remaja, ya, itu lebih mudah untuk mengutarakan rasa sakitnya, ya, dibanding dengan anak-anak. Itu gejala yang pada infeksi saluran kemih bawah biasanya lebih ringan. Nah, yang ditakutkan adalah infeksi saluran kemih atas. Ya, itu yang kita sebut dengan pyelonefritis atau infeksi saluran kemih pada ginjal. Nah, ini yang menjadi topik, ya, yang saya judulnya bahwa hati-hati, ya, tidak artinya bahwa infeksi saluran kemih ini bukan merupakan penyakit yang sepele, ya. Juga kita mesti hati-hati bahwa ini juga ada yang bisa menyebabkan infeksi ginjal. Nah, gejalanya ini berat, ya. Kalau misalnya ada demam yang tinggi, mual-mual, muntah, ya, terutama pada anak remaja, dia bilang sakit daerah pinggang, gitu ya. Jadi demam, sakit pinggang, bisa gangguan berkemih, ini hati-hati, ini menyerangnya ke daerah ginjal atau pyelonefritis. Nah, pada anak-anak, ya, itu lebih rentan. Balita lebih rentan pada kondisi infeksi saluran kemih atas ini. Dan dia kan belum bisa bicara, ya. Nah, kadang-kadang ini yang terlihat pada kita, anak demam, terus tidak tahu gejala lain, ya, tidak ada batuk pilek, tidak ada kelihatan ingus meler, tidak ada kelihatan kan kalau panas, batuk itu kelihatan. Ini tidak kelihatan sama sekali, ya, cuman panas saja gitu. Kadang-kadang mual muntah gitu, ya, tidak mau makan. Hati-hati, ini harus dipikirkan, ini gejala infeksi saluran kemih yang mungkin
bisa terjadi di ginjal. Gitu, ya. Kadang-kadang kalau pada bayi, ya, pada bayi bisa juga, ya, anak bayi yang panas, demam tinggi, ya, terus berat badannya yang tidak yang sukar naik, gitu ya, kok anak saya tidak naik-naik berat badannya, gitu ya, itu bisa disebabkan karena infeksi saluran kemih yang daerah ke ginjal. Kadang-kadang anaknya menjadi kuning, ya, itu juga bisa, ya. Kalau yang sudah berat kayak ini, ya, artinya sudah menyerang ke seluruh tubuh, dari ginjal bisa ke seluruh tubuh, bisa ke hati, akhirnya kulit menjadi kuning. Ya, jadi waspada pada bayi yang berat badannya tidak naik dengan kulitnya kuning, itu juga bisa merupakan suatu gejala infeksi saluran kemih. Jadi bermacam-macam tergantung dari usianya, ya, Adrian dan Budi. Gitu. Nah, ini menarik banget nih, Dok. Tadi dokter kan ada sempat bilang kalau misal pada bayi itu masalah pada bayi itu lebih banyak pada ISK-nya bagian atas, ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, ini saya mau buka dulu nih sesi pertanyaan bagi para penonton-penonton Healthy Hacks dan IG Live saat ini. Kalau misalnya punya pertanyaan, boleh aja nih diketik. Nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Bubi untuk dibahas bersama-sama. Nah, sebelumnya saya mau nyampein nih, udah ada beberapa pertanyaan dan kayaknya, ya ampun Dok, banyak ini ya, banyak fansnya ya Dok. Selamat malam dokter, selamat malam dokter. Ya. Nah, fansnya pasien-pasien saya kayaknya. Oh, bahkan ada ini. Assalamualaikum dokter dan dosen the best. Asik. Wah, mantap. Itu murid saya, Pak. Ini Dok, tadi saya Nah, luar biasa. Nah, Dok, ini ada akun Nurianah Dali. Dia bertanya nih, Dok. Anak saya usia 1 tahun. Kemarin ini dia kalau pipis kelihatannya seperti agak ngeden, seperti mau BAB. Nah, itu termasuk gejala ISK atau bukan ya, Dok? Gitu. Iya. Tadi kan kita sudah sempat cerita ya, bahwa kalau dia ngeden, mungkin dia menahan pipis karena sakit ya. Kita kan, kayaknya kita pernah deh dulu juga begitu ya. Yang namanya nyang-nyangan ya. Nah, karena dia tidak bisa ngomong, belum bisa ngomong, itu bisa merupakan suatu tanda infeksi saluran kemih ya. Sebaiknya pada kondisi itu bisa dilihat sih sebenarnya dibuka, ini laki-laki atau perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki ya, dilihat saja apakah ada kemerahan di kulit luarnya gitu ya, bisa diperiksa ya. Kadang-kadang juga kalau itu infeksinya cukup banyak ya, kencingnya bisa berubah warnanya ya, menjadi tidak bening tapi lebih keruh gitu ya. Kalau memang dia kencingnya mulai ngedan-ngedan ya, terus mulai pipisnya lebih sedikit dan sering ya, tadi saya bilang, terus warna kencingnya jadi berubah gitu ya, mungkin itu suatu infeksi saluran kemih. Masih gimana Bud? Lu dari tadi manggut-manggut ngerti atau gimana nih? Enggak, dari tadi Dokter Robi bilang, gue mikirin, oke, berarti nanti habis selesai ini mau ngecek langsung si Ethan, mau diperiksa semua kondisinya. Jadi kan orang dok, jadi aku jadi mikirin, oh iya benar juga ya gitu. Cuman dari yang tadi dokter bilang sih kayaknya indikasinya nggak ada, tapi jadi lebih aware buat aku pribadi. Oh ya mesti dicek nih, mesti lebih aware kebersihannya, terus dicek anaknya rewel atau enggak. Aku jadi lebih aware sih. Jadi boleh dong diterusin, jadi kayak dapat kuliah gratis sih sebenarnya ini. Pas lagi baru punya anak 3 minggu. Langsung. Buat kalau buat lu sekarang gratis. Selesai IG Live ada tagihannya nanti. Oke, Dokter Bubi, lanjutkan nih yang tadi. Gimana? Yang nggak pengen tanya sebetulnya, Dok, kalau misalnya berarti kalau yang yang menyerang atas, bagian atas itu berarti bahayanya nggak hanya kencingnya sakit, tapi bisa kemana-mana efeknya ya, bisa jadi kuning, bisa jadi demam, dan efeknya bisa lebih fatal sebetulnya untuk balita terutama. Betul. Dok ya. Ya, betul Budi. Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa pielonefritis atau infeksi saluran kemih bagian atas ini berbahaya ya. Memang prevalensinya tidak sebanyak yang ISK bawah, tapi kalau infeksi saluran kemih
atas ini terjadi, hati-hati, ini bisa berakibat jangka panjang. Ya, kalau memang ini terbukti infeksi saluran kemih atas atau pielonefritis, yang dikhawatirkan ada gejala bisa ginjalnya mengkerut. Ya, itu kejadiannya 10-50%. Ya, jadi kalau dokter, ya biasanya ini didiagnosis oleh dokter ya. Kita tidak bisa mendiagnosis tanpa dinyatakan oleh dokter bahwa ini pielonefritis. Jadi kalau misalnya dokter sudah menyatakan ini pielonefritis, hati-hati dalam lanjutannya bisa menjadi parut ginjal. Jadi ginjalnya itu mengkerut, tapi dalam waktu yang bertahap ya, tidak langsung. Nah ini yang dikhawatirkan bisa berakibat efek sampai ke gagal ginjal di kemudian hari. Ya. Jadi kenapa ada yang pernah datang ke saya tidak diketahui pasti ternyata dia sudah gagal ginjal, dan dari wawancara saya terhadap orang tuanya, dia dulu pernah menderita infeksi saluran kemih yang ginjal ya, dan akhirnya menjadi gagal ginjal sekarang gitu. Jadi hati-hati. Nah, makanya bila yang tadi saya bilang bahwa ada tanda-tanda infeksi saluran kemih yang atas ya, sakit pinggang atau muntah-muntah hebat ya, kuning apalagi gitu ya. Nah, ini pengobatannya harus dirawat ya. Karena kalau infeksi saluran kemih tidak semuanya dikasih obat antibiotik. Ini kan bakteri ya. Kalau bakteri berarti harus dikasih antibiotik. Nah, kalau bakteri dikasih antibiotik untuk yang bawah, infeksi saluran ke bawah cukup dengan minum saja. Tapi kalau yang atas harus dirawat karena dia dapat menyebar kemana-mana seperti kata Budi bilang, berkomplikasi. Itu yang ditakutkan, yang bahaya. Iya. Itu buat, jadi jangan dianggap remeh nih. Walaupun gejalanya mungkin ya buat sebagian orang kayak ya cuma anyang-anyangan gitu. Tapi pada anak itu kan ternyata sangat merupakan salah satu penyakit yang bisa menjadi bahaya nantinya. Gitu. Ya. Nah, demikian saya mau mengingatkan juga nih, Adian. Ya, ini mumpung ini masih suasana World Kidney Day ya. Ya, saya mengingatkan juga bahwa hati-hati ya, yang bisa bahwa infeksi saluran kemih itu ada yang dapat menyebabkan gagal ginjal, walaupun itu prevalensinya masih sedikit, tapi hati-hati. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang mau saya tanya tadi nih, Dok. Jadi dokter kan bilang pada anak itu kan lebih banyak terkenanya infeksi salurannya bagian atas, sehingga potensinya suka nggak ketahuan karena nggak ada keluhan dan tahu udah jadi berat. Nah, saya mau tanya nih Dok, faktor resikonya apa aja sih Dok untuk menyebabkan penyakit si infeksi saluran kemih ini? Terutama mungkin ya tadi itu ya, kenapa sih kok bayi lebih gampangnya kenanya yang atas gitu? Ya, jadi kalau untuk masuknya, saya cerita mengenai masuknya kuman dulu ya. Jadi yang pertama bahwa faktor hygiene ya, faktor hygiene berarti kebersihan. Intinya pintu masuknya itu, tentunya ada kumannya yang paling sering itu kuman dari feses yang namanya Escherichia coli ya. Escherichia coli ini kuman dari feses yang berpotensial masuk ke saluran kemih ya. Nah, begitu masuk tadi yang saya bilang bahwa tidak serta-merta langsung infeksi ya, itu ada proses berkemih. Nah, kadang-kadang ada anak yang malas berkemih, yang sering menahan kemih gitu ya. Ini yang menyebabkan pintu masuknya menjadi terbuka ya. Dia karena sudah masuk dalam saluran kemih, dia tidak terwash out dengan baik, dia masuk lagi ke dalam jaringannya. Itu juga tidak serta-merta langsung kena infeksi karena kita punya daya tahan tubuh yang baik tentunya ya. Kalau gizi kita baik ya, kalau nutrisi kita cukup ya, imunnya kita baik ya, itu kuman itu akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita, lalu diusir keluar istilahnya dan dikencingkan kembali. Nah, pada anak-anak biasanya imunnya belum sempurna ya, pada bayi ya, jadi sudah dia mungkin pakai pampers kelamaan gitu ya, terus dia masuk ya, terus akhirnya mungkin daya tahan tubuhnya yang belum baik ya, nah akhirnya dia masuk ke dalam jaringan gitu. Jadi dia kalau udah masuk ke dalam jaringan, dia masuk ke dalam darah, bisa ke ginjal ya. Namun sebenarnya infeksi saluran kemih atas ini ya, yang pada balita ya 2 tahun ke bawah ini yang lebih sering ya. Tapi kalau di atas 2 tahun biasanya yang bawah gitu.
Karena 2 tahun ke atas imunitasnya sudah cukup baik, gitu ya, cukup baik. Biasanya nggak sampai ke ginjal, tapi masih di daerah kandung kemih saja. Oke. Jadi pada anak itu faktor resikonya lebih banyak ya dok ya, multifaktor itu yang nyebabin jadi kemungkinan besar lebih berat jadinya kalau pada bayi. Ya. Apalagi pada bayi baru lahir dan sampai 2 bulan ya, hati-hati kalau sudah terjadi infeksi saluran kemih ya. Tapi moga-moga tidak ya, moga-moga biar asal ibunya bapaknya telaten membersihkan kotorannya ya dengan baik ya, sering menggantikan pampers, hati-hati pampers ini ya, kadang-kadang suka cuma membuat nyaman orang tua sebenarnya ya. Udah tidur aja nyaman, tapi sebenarnya pampers itu harus diganti tiap 3 jam ya. Enak kan kalau pakai pampers anak tidak rewel kan sebenarnya, tapi harus diganti itu kan, fesesnya bercampur di dalam satu wadah pampers ya, dengan kelembapan yang di situ akhirnya dia bisa masuk. Tapi tunggu, Dokter Bobi memberikan pesan khusus kepada lu, Bud. Dia udah bilang tadi nih, bayi usia di bawah berapa tadi dok? 4 minggu ya? 2 bulan, 8 minggu berarti di bawah 2 bulan tuh. Dan ayah ibunya harus telaten. Ibunya telaten dok soalnya. Ayahnya ini loh. Ya kan tadi Dr. Wi bilang kalau dia sering berkemih kan akan kebuang. Kalau gitu anak gue sering video call sama lu, dia pasti sering berkemih juga bawaannya. Kan lihat ini depan gua apa nih gitu. Jadi dia sering, kayaknya bisa juga. Nanti coba deh, boleh video call berarti ya sama anak gue baru. Oke. Nah, dok, ini tadi juga udah ada pertanyaan lagi nih. Dan menurut saya sih pertanyaan bagus banget nih dok. Jadi dia dari akun Renti Aprianti, dia mau bertanya dok, apa perlu untuk minum antibiotik jika ada riwayat ISK dan sudah pasang kateter? Nah mungkin nih saya sebenarnya mungkin pertanyaannya bisa diperjelas lagi ya, tapi kalau yang saya tangkap mungkin dok, maksudnya ada riwayat ISK berulang mungkin pada penggunaan kateter yang jangka lama. Nah perlu nggak nih diberikan antibiotik lagi? Itu dok. Ya, mungkin ini kita menjelaskan dulu yang disebut dengan ISK simplex dan ISK kompleks ya. Ini naik sedikit ya, ilmunya naik sedikit ya. Bahwa sekarang kita mengetahui tadi ada yang atas, ada yang bawah. Nah ini yang simplex dan kompleks. Kalau simplex itu kuman masuk, membuat dia infeksi saluran kemih, diobatin antibiotik, selesai ya. Kalaupun itu terjadi, berarti bapak ibunya yang kurang menjaga hygiene, dia masuk lagi. Nah, jadi itu simplex saja. Jadi kumannya masuk karena kurang hygiene saja. Masalahnya kalau ada gangguan kelainan pada saluran kemihnya, bisa itu karena saraf atau karena cacat dari bentuknya yang sukar untuk berkemih secara lancar. Gitu. Jadi ada gangguan di mana berkemih menjadi susah lancar karena gangguan saraf dan bentuknya, sehingga perlu menggunakan kateter ya. Nah artinya kateter ini supaya kencingin dalam urin yang dalam kandung kemih ini habis gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kandung kemih terisi urin terus, ini beresiko ada kuman yang tumbuh. Nah, pada kondisi tadi yang ISK kompleks, artinya ada kelainan, urinnya selalu penuh, ya, Adrian, Budi, ya, dia selalu ada di situ. Walaupun dia kencing, walaupun dia pipis masih ada di situ, dan itu beresiko kumannya menetap di situ, sehingga perlu dibuang oleh kateter, gitu maksudnya ya. Jadi di kateter, akhirnya kencingnya keluar. Ya. Cuman dengan proses masuknya kateter, ya, itu beresiko kuman yang ada di kateter ikut masuk ke dalam gitu ya. Jadi kita memang para penderita infeksi saluran kemih yang kompleks ini, ibunya udah pada pinter-pinter nih Budi ya, Adrian, dia menggunakan kateter. Nah itu sudah kita bersihkan gitu ya orang tuanya, terus kita masukkan ke dalam genitalnya ya, terus nanti keluar tuh urinnya. Tapi saat dimasukkan itu potensial masuklah kuman di situ. Makanya perlu pada ISK berulang, yang mengalami kelainan anatomi maupun saraf yang menggunakan kateter, biasanya menggunakan antibiotik pencegahan jangka panjang supaya selama proses pemasukan kateternya itu
terjamin tidak ada kuman yang masuk ke dalam. Seperti itu. I see. Ya, tapi kondisi seperti ini jarang ya, yang banyak itu kan yang ISK simplex saja ya, yang karena ada kebersihan seperti itu ya. Tapi kalau ISK kompleks memang ada ya. Di rumah sakit saya banyak yang ISK kompleksnya, tapi kalau dia bandingkan prevalensi di dunia yang paling banyak itu ISK yang simplex ya, yang sekali kena doang terus sudah sembuh gitu, tidak berulang lagi. Gitu. Jadi cukup menjawab ya Sobat Healthy atas pertanyaan. Jadi memang kalau memang ternyata pada kondisi seperti itu, ternyata memang dibutuhkan antibiotik sebagai pencegahannya agar tidak berulang lagi. Betul. Gitu. Nah, gimana Bud? Mukanya kayak mau ngomong sesuatu gitu loh. Enggak. Gue nih menikmati sekali perjalanan kali ini. Karena gue merasa relate banget sama kehidupan gue. Yang mati di bawah 2 bulan anaknya. Jadi kayak gue tangga-tangga murah betul-betul. Nah, Dok, aku pengen tanya lanjutannya sebetulnya. Kalau untuk ini kita bagi Dok, kalau misalnya anaknya di atas 2 tahun gitu, udah mulai bisa komunikasi. Sebetulnya kapan sih mesti cek ke dokter? Apa ketika dia mulai ngerasa mulai nggak enak langsung, atau kondisinya kapan tuh Dok? Kita decide harus ke dokter nih gitu, atau coba dulu obat sendiri atau gimana tuh Dok? Ya, tentunya kalau seandainya dia mengeluh ya, kan 2 tahun sudah cukup ini ya, sudah cukup bisa bicara ya gitu ya. Setiap dia kencing dia nyeri, itu mengganggu sekali, nggak bisa aktivitas, tidak bisa makan, ya, kasihan harus diobati, ya. Jadi kalau udah seperti itu, karena sudah mengganggu aktivitas fisik, ya, sebaiknya dibawa, ya. Nah, nanti apalagi kalau sudah demam, ya, itu berarti infeksinya lumayan tidak ringan, ya, sakit kencing, anjang-anjangan dengan demam, apalagi dia itu harus dibawa. Dan yang pertama harus dibuktikan dulu ya, bahwa ini benar demamnya dan anjang-anjangannya karena infeksi saluran kemih ya. Biasanya itu gampang diperiksa saja urinnya ya. Jadi urinnya itu nanti oleh dokter ya akan diperiksa di laboratorium. Sebelumnya nanti kan dokter akan melihat dulu ya, kalau ini laki-laki atau perempuan, dilihat apakah ada kemerahan ya dari genitalnya gitu ya. Kalau dari yang laki-laki apakah kuncupnya itu merah ya, bisa dibuka apa tidak gitu ya. Nah, nanti dari kencingnya itu air urinnya akan terlihat ya bahwa ini mengandung darah putih atau zat-zat yang dikeluarkan dari kuman yang terdeteksi di urinnya itu ya. Jadi dengan kombinasi pemeriksaan, wawancara dan laboratorium nanti akan terdiagnosis ini infeksi saluran kemih. Dan kalau sudah terbukti harus dapat antibiotik ya. Antibiotik karena infeksi saluran kemih ini dipenyebabkan oleh bakteri ya. Kalau bakteri itu dia tidak bisa sembuh dengan sendirinya, harus pakai antibiotik ya. Nah, ada juga yang anjang-anjangan bukan infeksi saluran kemih ya, bisa karena kristal ya, harus kurang minum bisa. Jadi kalau sudah seperti itu mending dicek, dipastikan bahwa ini infeksi saluran kemih atau bukan ya. Kalau yang anjang-anjangan karena kurang minum, dia minum air putih saja sudah hilang sendiri ya. Jadi boleh coba dikasih minum dulu yang banyak. Kalau ternyata gejalanya menghilang dengan cepat ya tidak perlu ya. Kalau masih tetap nyeri dan aktivitasnya terganggu, nggak bisa makan, nggak bisa belajar, nggak bisa tidur, wah itu kasihan, apalagi sudah demam, sebaiknya langsung dibawa ke dokter. Itu Bu ya Budi. Ya tadi ada yang ketik katanya Dok, kalau buat anak berarti kurang ASI mungkin ya Dok. Kurang apa? Katanya kurang minum, kalau buat anak kurang ASI katanya. Kurang ASI iya. Kurang ASI ya. ASI itu bagus loh, dia mengandung laktoferin yang dapat mencegah infeksi saluran kemih. Sudah banyak penelitiannya, ya. Termasuk disertasi saya juga tentang ISK ya, bahwa yang mendapatkan ASI lebih baik ya dalam pencegahan infeksi saluran kemih. Tunggu, bertambah lagi sama alasan nih. Tunggu bentar. Beb, ASI-nya jangan lupa dipompa ya. Itu powerful, Beb. Bilangin istri dulu bentar ya. Bentar, Bud. Itu dipompa buat anaknya apa bapaknya? Kadang sih keduanya.
Emang Budi Oke. ISK juga Budi harus dipakai itu. Emang hapus aja dok, jadi sekalian. Kalau Budi sebenarnya bukan ISK dok. Kalau Budi sendiri kencing nanah mungkin dok. Itu harus, Jangan menyebarkan gosip yang tidak ya. itu penyakit Bud, nakal namanya. tadi kayaknya Bud, tadi kayaknya lu ada mau ngebahas mitos nih Bud, gue denger nih. Oh iya, betul. Ini Budi kan bener biasanya suka banget. mitos-mitos ya. Bener bro, bener. Bro, aku punya banyak pertanyaan. Jadi gini dok, pada waktu di rumah sakit lahiran ditanya sama suster, Pak mau disunat sekalian nggak? Dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, jangan sus, saya mau anak saya melihat bentuknya sebelum dan sesudah. Biarkan dia memilih. Saya bilang gitu kan dok. jadi saya jadi sunat. Nah, terus saya jadi muncul pertanyaan, benar nggak sih dok kalau dia nggak disunat waktu kecil, kan belum bisa bersih sendiri gitu masih bayi. Apa itu faktor penyebab juga lebih gampang anyang-anyangan atau sebenarnya nggak ngefek tuh dok sunat nggak sunat gitu? Nah ya, ya ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Itu banyak yang dilontarkan oleh orang tua juga ya. Kapan sih ini mau disunat nih gitu ya? Nah, kita mesti lihat kasus per kasusnya ya. Bahwa ada yang sunat atas indikasi medis ya. Ada sunat yang karena memang keinginan ya. Tentunya kalau keinginan itu bahwa tidak ada gejala penyakit gitu ya, terbebas dari sakit apapun ya, dia sehat-sehat saja, itu bagaimana perjanjian dengan anaknya ya, harus bisa membujuk kan. Tentunya kalau sudah disunat perlu kerjasama loh dengan anaknya ya. Kalau anaknya sudah bisa kooperatif, dia bisa disunat, itu lebih enak ya, dibandingkan harus paksa, harus sudahlah disunat aja sejak awal gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan indikasi medis bahwa ada kelainan yang membuat urinnya atau berkemihnya tidak lancar. Misalnya itu sumbatan ya, sumbatan atau fimosis yang sangat berat ya. Fimosis itu jadi kulit kelaminnya untuk laki-laki itu sangat erat ya, sangat erat ya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan urin sampai gelembung, dan itu menyebabkan infeksi saluran kemih yang berulang. Nah, itu indikasi medis ya. Jadi kalau sudah infeksi saluran kemih berulang dengan ditandai fimosis yang sangat parah, ya itu sudah indikasi medis untuk sunat. Umur walaupun masih bayi pun, nah itu diindikasikan untuk disunat ya. Kadang-kadang anak umur di bawah 3 tahun itu hampir semua fimosis, namun dia tetap ada lubangnya ya, retractable, dia masih bisa kita regangkan ya, kita regangkan walaupun dia kuncup banget, kita regangkan dan masih ada lubangnya, itu tidak apa-apa ya, karena itu kan keluar urinnya keluar. Nah, yang bahaya itu kalau sudah rapat sekali ya. Kadang-kadang kita buka pelan-pelan ya, kita dapat menolong ya. Kita menolong sehingga lancar lagi. 3 tahun itu memang ada perlengketan ya, Budi dan Adrian, antara glans, tahu glans, maksudnya kepalanya itu, kepala penisnya dan kulitnya itu dalam 3 tahun itu memang selalu nempel, memang di sananya ya, walaupun itu dibuka dia akan nempel lagi ya. Jadi bukan berarti itu itu harus disunat, nggak semua fimosis itu harus disunat ya. Jadi kalau misalnya dia sudah ada infeksi saluran kemih berulang ya, potensial bisa terjadi lagi ya, itu sebaiknya disunat ya, karena kasihan kalau semua sebelum 3 tahun dengan adanya fimosis itu semuanya disunat gitu. Karena baru bisa bagus ya, baru bisa dibuka itu kulitnya itu sekitar umur 10 tahun ya, di atas 3 tahun sampai 10 tahun itu baru bisa terbuka semua ya. Jadi kadang-kadang ini karena nggak bisa dibuka disunat aja, ya jangan. Itu memang wajar, 3 tahun pertama itu akan fusi istilahnya ya, akan fusi dan nempel di kepalanya itu ya. Jadi jangan buru-buru disunat dengan alasan seperti itu ya, asalkan dia sudah keluar, dia lancar, tidak gelembung, tidak infeksi saluran kemih, masih bisa nego lah dengan anak kapan mau disunatnya gitu ya. Yang penting anaknya bisa kooperatif saat nanti disunat. Oh gitu dong. Dokter kalau ngeliat ekspresi muka Budi ya,
dia kayak, aduh, rugi gue nih gue disunat waktu itu. Lo emang sahabat gue, bisa tahu banget ekspresi gue ya. Bisa baca hati gue, pengen ngebuk hati kayaknya ya. Ya, Gimana tadi dok? saya lupa. Tadi Tadi Budi nanya kan, yang disunat sama yang nggak disunat gitu faktor resikonya lebih tinggi yang mana? Jadi ada penelitiannya ya, ada penelitiannya bahwa yang tidak disirkumsisi itu sekitar 5-15 kali lebih tinggi kena infeksi saluran kemih. Jadi memang lebih bagus disirkumsisi. Ya makanya nanti sudah kalau tidak ada indikasi medis, artinya sudah faktor keinginan dengan anak sudah siap untuk disunat, sebaiknya disunat karena tadi ya bahwa sampai 3-15 kali lebih tinggi pada anak yang tidak disirkumsisi terjadi ISK pada laki-laki. I see. Iya. Oke. Baik. Dok, ini kita kan sudah di penghujung acara nih ya. Buat lu masih ada pertanyaan nggak nih, Bud? Sebenarnya sih enggak. Kalau soal ISK ini jelas banget dokter ngajarin. Cuman pengen nanya hal lainnya sebetulnya soal Anda. Bukan ISK. Tapi nggak apa-apa. Kalau begitu kata dokter Bobby, datang ke Poli aja daftar ya. Saya nggak mau di sini. Oke. Baik dokter. Sebelum kita tutup ini, ada nggak dok pesan dulu nih? Mungkin kesan atau tips juga gitu ya kepada parent, orang tua baru mungkin dalam mengatasi anaknya gimana sih caranya nih biar nggak gampang kena ISK atau mungkin pesan untuk World Kidney Day kita. Ya. Silakan dok. Betul. Ya, mungkin ada pasien-pasien saya juga yang sedang menonton saat ini ya, yang penderita ginjal ya, tetap semangat dengan penyakit ya, karena walaupun pasien-pasien saya ini menderita penyakit ginjal ya, tetap bersemangat ya, tetap bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lainnya ya. Jadi jangan putus asa, tetap seperti tema ya, seperti tema World Kidney Day yang sekarang ya, gitu ya, living well with kidney disease ya. Jadi tetap hidup dengan baik walaupun sakit ginjal. Ini banyak yang saya lihat pada nonton, terutama pasien-pasien yang menderita sakit ginjal, gagal ginjal kronik ya. Saya ucapkan tetap semangat. Nah, untuk pesan-pesan orang tua ya, yang anaknya sehat-sehat ya, harus mewaspadai. Tadi saya bilang bahwa infeksi saluran kemih itu memiliki gejala yang dari ringan sampai berat ya. Hati-hati kalau yang berat itu tadi ya dapat mengakibatkan parut ginjal yang nantinya akan menjadi gagal ginjal ya. Walaupun itu prevalensinya sedikit, cuman harus hati-hati. Tandanya apa? Tandanya infeksi saluran kemih ya, mau itu anjang-anjangan, itu sering ngompol ya, jadi sering pipis, sakit pinggang, demam tinggi, mual-mual, muntah, hati-hati ya, segera ke dokter. Atau panas, demam yang tidak diketahui sebabnya ya, nggak ada batuk pilek, tidak ada flu, tidak ada diare, tapi demam saja, hati-hati. Itu salah satu tanda infeksi saluran kemih di bagian atas ya. Untuk infeksi saluran kemih bawah, gejala memang lebih ringan ya, pada anak-anak yang sudah dapat mengungkapkan rasa sakit itu mungkin tidak menjadi masalah. Namun pada anak-anak yang belum bisa bicara, perhatikan ibu bapak ya, bahwa dia akan mengeluh untuk saat berkemih, dia akan mengeluh nyeri, kadang-kadang memegangin kemaluannya, dan tiba-tiba menjadi tidak mau makan, sulit beraktivitas, dan gangguan belajar. Gitu. Setelah itu harus dipastikan bahwa ini memang infeksi saluran kemih dan pengobatannya adalah antibiotik, karena penyebab dari infeksi kemih ini adalah bakteri ya, yang harus diobati oleh antibiotik. Dan yang paling sering utama adalah kebersihan ya. Jadi kebersihan ini harus diperhatikan oleh bapak dan ibu ya, terutama karena kuman tersering ini disebabkan oleh kuman dari feses ya. Jadi gimana caranya kita menjauhi feses itu masuk ke dalam saluran kemih, baik itu menggunakan pampers, hati-hati, cara bilas yang benar ya, harus menjauhi dari genital ya, dari atas ke bawah, jangan terbalik dari bawah ke atas ya. Mungkin itu aja Adrian dan Budi.
Semoga bermanfaat. Oke, Wah, terima kasih bermanfaat banget dokter. Thank you banget dokter. Ya. Terima kasih banget dokter. Terima kasih, Nah, terima buat kasih. teman-teman sobat, terima kasih. Buat teman-teman sobat healthy yang lain, jangan lupa ya, ini ada baru hari pertama nih. Nah, masih ada hari kedua dan hari ketiga yang nggak kalah serunya lagi. Dan buat besok nih, Bud, kita akan kedatangan dokter spesialis anak konsulen bagian gizi. Nah, jadi beliau adalah Dr. Lani Gultom, spesialis anak konsultan. Ini di divisi nutrisi dan penyakit metabolik dari RSUP Fatmawati. Dan ini juga kayaknya koleganya Dr. Bobby juga ya? Iya, kita sama barengan kita. Tuh kan, seru pokoknya seru. Pokoknya yang sekarang hadir besok hadir lagi. Iya. Seru pokoknya. Dan buat seru banget. Dan buat kalau misal teman-teman yang ketinggalan dan mau nonton episode ini dari awal, episode ini besok akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id. Jadi bisa nonton lagi nih dari awal. Gimana penjelasan dari Dr. Bobby tentang bagaimana ISK, faktor resikonya dan segala macam itu bisa dilihat semua di situ. Gitu. Gimana, Bud? Baik. Mantap, thank you banget dokter sekali lagi dan kita juga yakin pendengar HealthyX dan juga dari teman-teman dokter, rekan-rekan, pasien pasti ngerasa banyak terbantu banget karena apalagi sebagai orang tua yang saya sih to be honest awam baru banget jadi masih buta nih dok soal gini-gini saya nggak tahu. Saya tadinya waktu Adrian sharing topik ya saya bahkan nggak tahu ISK itu apa. ISK itu apa ya? Oke, saya baru tahu ISK itu ini. Saya sama sekali buta. Jadi thank you banget. Semoga informasi ini bisa ngebantu buat semua teman-teman dan semua parents di luar sana. Thank you dokter sekali lagi. Terima kasih. Jadi sampai sini aja episode kita. Sampai jumpa di besok. Jangan lupa stay healthy, stay alive. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Dr. Bobby. Pamit ya. Selamat ya Adrian. Pengantin baru. Salam buat Dr. Novi. Terima kasih Oke, aku pamit. Paket malam.